Doain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di podcast kita. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang relate banget nih sama anak muda zaman sekarang, terutama yang udah mulai ditanya-tanya nih sama keluarganya, kapan nikah? Nah, pertanyaan sederhana ini tapi jawabannya sering kali bikin galau gak sih? Mapan dulu atau baru nikah? Atau nikah dulu atau setelah itu mapan? Nah, karena itu aku bakal ngundang beberapa narasumber yang bakal ngejawab pertanyaan yang relate banget nih sama anak muda. Oke, kita undang aja narasumbernya. Assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam. Kalian lagi sibuk apa aja nih kali ini? Sibuk banget karena ini minggu-minggu kita kuliah, betul, tugas akhir, ujian. Nah, buat waktu-waktu break time di tugas-tugas akhir yang lagi banyak kalian kerjain ini, aku tuh mengajak kalian buat ngebahas dan ngejawab pertanyaan-pertanyaan tentang topik kita kali ini nih, tentang mapan dulu baru nikah atau nikah dulu baru mapan. Karena di satu sisi kita juga pengen, kalau dari sisi aku nih ya, aku juga ingin nih punya kehidupan yang stabil dulu, tapi di sisi lain umur juga terus berjalan dan kayak ingin banget juga kalau udah ada pasangan ya segera nikah gitu. Nah, buat ngebahas ini aku juga ingin kasih pertanyaan nih ke kakak-kakak, gimana insight dan pandangannya terkait hal itu. Dari permasalahan pertama nih, dari pertanyaan aku, kan kalau lihat dari fenomena anak muda zaman sekarang banyak banget yang bilang gue belum berani nih untuk nikah karena belum mapan. Nah, menurut kakak-kakak nih, apa tanggapannya terkait omongan itu? Aku setuju banget sih. Aku juga setuju banget lagi. Ya, soalnya kita kalau misalnya mau melangkah ke pernikahan kan kita harus mapan dulu. Baik segi dari materi, pemikiran, itu kita harus mapan dulu kan. Mapannya bukan dari uang aja, secara mental. Kesiapan, kesanggupan itu perlu banget sih dipertimbangin sebelum kita nikah, karena nikah tuh kan kayak udah fase selanjutnya ya gitu, bukan Fase selanjutnya kehidupan ya. dan sampai akhir gitu, jadi kita kayak harus hati-hati seumur hidup tuh lama ya guys, dan jaga-jaga. Aduh. Oke, menurut aku nih, batas garis akhir mapan menurut kalian sampai kalian tuh siap untuk oke nih, aku bakal nikah, karena kan kalian setuju nih mapan dulu baru nikah. Karena harus banyak yang dipersiapkan nih menurut kalian kan pernikahan. Nah, beda-beda nggak sih batas mapan kalian tuh? Dari Kak Naulia dulu nih, gimana nih menurut Kak Naulia? Menurut aku pasti mapan orang itu beda-beda ya, standar orang juga beda-beda. Tapi menurut aku mapan di sini tuh beda sama kaya menurut aku. Kalau misalnya dari segi materi. Jadi kalau misalnya orang yang emang udah siap mentalnya, kayak udah bisa ngehidupin diri sendiri dan udah berkomitmen bisa ngehidupin aku gitu sebagai pasangannya, bisa membahagiakan kita di masa depan, itu bisa masuk ke jenjang pernikahan. Menurut aku mapan itu kayak gitu. Oke, jadi bukan dari harta ya? Iya, kalau bukan Kak dari Naulia. harta, tapi dari pemikiran, pola pikir, tanggung jawab, dia tuh harus matang gitu. Oke, paham sih, relate juga sih sama beberapa pemikiran anak muda zaman sekarang ya. Kalau menurut Kak Inayah nih, batas mapan menurut kakak tuh sampai mana sih sampai kakak oke, mantap aku mau nikah nih gitu? Sebenarnya sama sih kayak yang udah dibilang sama Naulia. Karena kita tuh kan menjalanin hubungan yang panjang. Sampai ya kita nggak bisa nentuin sampai kapan, jadinya kita harus mempunyai kesiapan mental, terutama mental kita sendiri, mental pasangan kita, gimana kita mau menghidupin orang-orang yang ada sama kita nanti, keluarga kita gitu sih kalau dari aku ya. Oke. Menurut Kak Danis dan Kak Salsa, apakah setuju atau kontra nih terhadap batas mapan dari Kak Naulia dan Kak Inayah?
dari aku sendiri setuju ya, cuman aku mau nambahin sedikit. Mapan itu bukan dari segi mental dan harta doang, dari segi agama juga perlu ya, karena segala sesuatu itu kan tombaknya agama ya. Iman kita yang diuji pasti nantinya, dari hawa nafsu, dari emosional, dari agama juga ngajarin kita dari time management. Kayak kita mementingkan apa dulu sih nanti tuh. Kayak gitu sih dari aku. Nah, kan tadi udah dijawab nih sampai di titik mana kalian kalau udah mapan dan siap nikah. Nah, kan rata-rata dijawabnya mapan tuh bukan soal kaya dalam segi finansial ya, tapi ada juga nih yang netizen yang nanya ke aku, kalau menurut kakak-kakak batas minimal siap mapan secara finansial itu kayak gimana sih? Nah, dari Kak Denis dulu nih, gimana nih tanggapannya? Oke, kalau dari aku nih ya, menurut aku batas seseorang mapan secara finansial, pastinya ya kita sebagai perempuan bukan matre ya, tapi kita realistis. Pasti menikah itu butuh yang namanya stabil dalam hal finansial, karena kita nanti mungkin kalau menikah pasti ada keturunan, kita harus tanggung jawab sama keturunan kita, pastinya butuh biaya kan. Tapi kalau menurut aku itu bukan satu-satunya alasan kita lihat calon kita nanti dari sebatas finansialnya aja. Kalau menurut aku standarnya, aku ngelihat kalau pasangan aku udah sesuai finansialnya ketika dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, lalu bertanggung jawab atas aku, dan juga mungkin nanti anak kita nanti gitu sih. Menurut aku gitu. Nah, untuk dari kakak-kakak yang lain nih, ada yang kontra terhadap tanggapan Kak Danis atau semuanya pro nih? Pro sih. Setuju. Pro sih, setuju banget. Iya sih, aku sendiri juga pro nih guys. Kan tadi aku udah nanya tentang mapan. Nah, pertanyaan dasarnya dulu nih, menikah itu apa sih guys menurut kalian? Boleh deh dari aku dulu. Boleh banget nih Menurut Kak. aku menikah itu adalah salah satu ibadah terpanjang ya buat kita ngelanjutin hidup. Ya nggak sih guys? Iya, bener. Nah, karena di nikah itu seorang suami dan istri pasti punya tanggung jawab yang baru. Aku sih menikah itu kayak ibadah terpanjang dan ibadah tersulit ya menurut aku, karena kita kayak mulai lagi kehidupan baru, tanggung jawab baru yang kita sebelumnya belum pernah ngalamin, dan kita hidup bareng sama orang yang kebilang kita baru kenal gitu. Itu sih menurut aku. Juga ini kan menyatukan dua orang yang sebelumnya kalau tahu juga nggak pernah serumah, tiba-tiba kita bareng dalam semua hal. Kayak banyak banget pro dan kontranya, terus banyak banget masalah yang harus kita hadapi. Intinya kita benar-benar, ya itu menurut aku pernikahan tuh balik lagi harus siap dalam mental semua sih, sebelum berani berkomitmen untuk nikah gitu. Menurut Kak Danis gimana nih? Pernikahan itu apa sih? Oke, kalau menurut aku menikah itu pastinya kan menyempurnakan agama kita ya. Benar. Jadi semua ibadah yang awalnya kita sendiri jadi berdua gitu ya. Nah, terus selain itu menurut aku menikah tuh kayak meraih ketentraman yang sakinah, mawadah, warohmah. Terus juga kita pastinya mau melanjutkan keturunan kita kan gitu melalui pernikahan ini. Terus juga kita pastinya yang terakhir menjaga kehormatan kita ya dari perbuatan zina. Kalian pernah nggak sih sering dengar anak muda seumuran kita nih nikah tapi secara sederhana gitu? Banyak kan kalau sekarang yang kayak bahasanya tuh bahasa gaulnya intimate wedding ya kan. Worth gak sih untuk kalian kah sederhana karena belum dari segi kemapanan tuh belum stabil, tapi karena mengejar pernikahannya kalian melakukan pernikahan secara intimate wedding itu? Setuju sih. Kalau aku ya malah setuju sama konsep intimate weddingnya, tapi aku nggak setuju sama soal kemapanannya yang belum siap. Kenapa dia harus menikah di saat dia bilang diri sendiri kalau dia belum siap secara mapannya itu gitu.
Tapi kan dari pendapat kalian tadi sendiri, kalau mapan tuh bukan tentang finansial aja. Jika mereka siap secara mental tapi finansialnya belum dan mengadakan intimate wedding, menurut kalian gimana? Sebenarnya kayak bukan mapan itu bukan soal kayak kesiapan aja, tapi harus dibarengi dengan finansial mereka. Jadi Benar. kesiapan belum tentu ada di saat ekonomi juga gak ada gitu. Jadi mereka tuh harus satu kesatuan. Jadi antara finansial atau ekonomi dan mental itu harus satu kesatuan biar kita bisa melangkah menuju hal pernikahan kayak gitu. Jadi gak bisa untuk sendiri-sendiri berjalanannya. Setuju sih, aku setuju banget itu. Kalau menurut Kak Danis nih gimana? Aku Perihal mungkin nanggapinnya dari yang intimate wedding ya. Iya. Terlepas dari yang kata Naulia, menurut aku intimate wedding tuh kalau misalnya kita selebihnya kita siap, it's okay banget untuk misal kita nikahnya tuh bukan yang kayak pesta, karena nikah tuh bukan pesta kan. Iya. Itu kayak ikatan janji suci. Yang pentingnya akadnya kan, Iya. bukan si pesta atau perayaannya. Dan menurut aku setuju sih itu, karena kita selain nikah kita juga harus mikirin life after weddingnya itu sendiri kan gitu sih. Oke. Nah, kita switch ke pertanyaan selanjutnya nih. Kita lihat dari sisi sebaliknya. Banyak yang bilang juga nih, sebagai anak muda, kalau nikah itu gak harus nunggu mapan. Tapi kalau orang memutuskan untuk nikah saat kondisi finansialnya tuh masih pas-pasan, apa aja sih resiko yang menurut kakak harus dipersiapkan? Sebenarnya banyak banget yang kita dengar dari orang-orang tua zaman dulu, sama kayak dari beberapa hadis tentang ya udah nikah, nanti saat nikah pasti ada rezekinya, saat punya anak pasti bakal ada rezekinya. Tapi menurut aku dengan banyak contoh kasus di luaran sana, mungkin mereka juga belum punya kesiapannya dalam imannya, terus belum punya kesiapan juga dalam mental mengurus anaknya. Jadinya banyak orang di sana, di luar sana, yang anaknya dibiarin untuk bekerja mencari uang, sedangkan orang tuanya cuman tidur-tiduran aja di rumah. Jadinya kayak jatuhnya nggak adil untuk anaknya, sedangkan anaknya dilahirkan untuk belajar. Pertanyaan selanjutnya nih, menurut kakak-kakak, apakah cinta dan komitmen itu udah cukup untuk ngejalanin rumah tangga ketika kondisi ekonomi itu kembali lagi ke yang tadi pas-pasan gitu, Enggak lagi. atau belum stabil? Aku enggak sih. Aku Iya, enggak. menurut aku juga enggak sih. Karena kita enggak makan pakai cinta. Yes. Ekonomi ya. Iya. Ke pertanyaan selanjutnya ya, merujuk ke kata-kata finansial yang cukup stabil atau pas-pasan. Menurut kakak-kakak nih, jika nanti ada studi kasus ketika kakak sudah menikah di zaman yang akan datang, tetapi kebutuhannya tuh ternyata semakin banyak ya gitu. Terus tapi penghasilan juga belum bertambah. Nah, gimana caranya kakak menghadapi kondisi seperti itu saat kejadian itu terjadi? Oke, menurut aku kalau misalnya di dalam pernikahan, kalau misalnya kita mau berproses jadi yang lebih baik, jadi misalnya finansialnya jadi lebih cukup untuk memenuhi kebutuhan itu semua, itu pasti ada jalannya. Kalau misalnya kita berusaha sama berdoa. Dan kita juga sebelum nikah, sekedar tips aja, kita gak usah mikirin kayak tentang enak-enaknya aja gitu. Harus kita pikirin tentang jelek-jeleknya juga gitu. Dan kalau misalnya nih kita mau punya anak di dalam pernikahan, kita nggak mungkin kan langsung punya anak gitu. Mikirin kayak ya udahlah kita punya anak, kita juga harus mikirin kayak bisa nggak ya kita sekolahin, yang sebenarnya tuh menurut aku harusnya kayak gitu. Tapi aku juga mikirnya sebelum nikah sebaiknya ya kita tuh harus hitung-hitungan dulu nih sama calon pasangan kita tentang finansial ke depannya gimana, tentang apa aja pengeluaran kita sebelum kita punya anak dan sesudah kita punya anak itu gimana. Jadinya biar pas ada kondisi kayak gini tuh kita udah ada hitungannya, dan kita udah kalaupun bingung pasti nggak yang terlalu mandet gitu bingungnya. Nah, ada nih pertanyaan menarik banget nih yang ditanyain. Menurut kakak-kakak nih, mana nih yang lebih baik,
dari nunda pernikahan beberapa waktu untuk mempersiapkan segi mapan yang menjadi standar kakak-kakak, atau tetap nikah tapi sambil berjuang untuk berlari ke kemapanan yang dicapai bersama. Kalau Menurut kakak-kakak aku ya, gimana? kalau aku mempersiapkan dulu menunda pernikahan, tapi saat kita udah siap, kita berjuang lagi bersama-sama sama pasangan kita. Setuju banget. Tapi dua-duanya nggak salah kok menurut Iya, aku. Dua-duanya baik. Tapi kalau misalnya ada pilihan lebih baik yang tadi kayak gitu. Kalau dirangkum tuh satu kata yang bisa ngerangkum semua pembahasan kita itu tentang rasa siap ya, karena rasa siap orang tuh beda-beda ya. Cuman diri kita yang bisa nentuin Iya, kapan betul, kita betul, siap. betul. Gak kerasa nih udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang dijawab sama kakak-kakak di sini. Terakhir pertanyaan dari aku untuk disampaikan ke teman-teman dan pemirsa yang lagi nonton podcast ini. Pertanyaan terakhir untuk kakak-kakak, yang apa sih pesan yang ingin kakak-kakak sampaikan buat teman-teman atau pemirsa yang masih galau antara menunggu mapan baru menikah atau menikah dulu baru mapan? Dari Kak Danis dulu. Oke, kalau dari aku, kalian semua yang lagi nonton, nikah kalau misalnya kalian udah siap, nikah di waktu yang tepat, dan juga kalau misalnya udah ada jodohnya yang tepat. Guys, pernikahan tuh bukan perlombaan. Betul. Jadinya sabar aja, nanti kalau udah saat waktunya, semuanya udah siap, pasti bakal ditunjukin dan dimudahkan semuanya. Sama, kalian jangan terburu-buru karena tiap lebaran ditanya kapan nikah, Iya, kapan bener, nikah. bener. Jangan terburu-buru, tenang aja karena kalau buru-buru belum tentu berhasil. Jadi mending pelan-pelan siapin Santai ya? diri Iya. dan siapin calonnya juga yang terbaik gitu sih. Pelan-pelan tapi pasti ya. Yes. Oke. Kalau dari Kanaulia nih, gimana nih pesannya untuk Aku teman-teman? juga sama ya, pernikahan harus disiapkan dengan baik-baiknya. Dari tadi kita ngomong finansial itu harus disiapin, mental, iman juga harus disiapin. Jadi jangan buru-buru karena kalian pengen aku cinta dia, aku nikahin dia. Jangan kayak gitu. Intinya kalau dari aku juga bener-bener kalau kan tadi intinya siap ya, bener-bener kalau udah siap, nah kalian baru bernikah. Aku juga sependapat sih sama pendapat-pendapat kakak-kakak yang disampaikan di sini. Gak kerasa kita udah di penghujung acara. Untuk podcast kali ini seru banget ya. Terima kasih banget kakak-kakak untuk sharing time. Terima kasih ya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain ya kakak-kakak. Dan semangat untuk tugas yang lagi dikerjakannya ya. Dan sukses selalu untuk kakak-kakaknya. Amin. Iya, nanti jangan lupa ya undang aku ke nikah. Aduh. Nah, buat temen-temen boleh banget kalian saranin podcast apa lagi nih yang bakal aku bikin di YouTube aku kali ini ya. Boleh komen-komen ya di bawah, dan komen-komen juga buat podcast kali ini seru atau gimana, atau tanggapan kalian ada yang pro atau kontra terhadap topik kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yeay, ditanya.